Selamat malam semuanya. Bersama saya Fendi Bastian Gule, Sarjana Keperawatan dari Program Studi Nurse Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Baik, topik pembahasan saya pada malam ini yaitu sepsis. Apa itu sepsis? Nah, di sini ada definisinya. Sepsis merupakan respon sistemik terhadap infeksi, di mana patogen atau toksin dilepaskan ke dalam sirkulasi darah, sehingga apa yang terjadi? Terjadi aktivitas proses inflamasi. Nah, kita masuk pada infeksi. Nah, infeksi yang dimaksud di sini yaitu infeksi, lebih kebanyakan infeksi mikrobakteria, dan bisa juga menyebabkan dari mikroorganisme lainnya seperti virus, jamur, dan protozoa lainnya. Nah, di sini ada infeksi, proses patologi yang disebabkan oleh mikroorganisme tadi seperti virus, jamur, dan protozoa lainnya. Patogenin ke dalam jaringan, masuk ke dalam jaringan, virus tadi masuk ke dalam jaringan atau cairan yang steril. Nah, di sini ada sepsis seperti yang saya bilang tadi, adanya reaksi inflamasi. Di sini ada sepsis berat, di mana sepsis ini disertai gangguan disfungsi organ. Nah, di sini shock sepsis. Sepsis ini yang disertai kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan hipotensi, meskipun telah dilakukan resusitasi cairan, tetap shock sepsis. Nah, yang jadi topik pembahasan saya pada malam ini adalah sepsis. Nah, kita masuk pada manifestasi klinis umum pada pasien sepsis. Ada beberapa, yaitu satu, adanya demam, adanya rugor, adanya takikardi atau detak jantung melebihi 100 kali per menit. Selanjutnya adanya takipneu atau pernapasan melebihi normal, di atas normal, itu takipneu. Nah, di sini ada hipoksia. Nah, hipoksia di sini yaitu kekurangan pasokan oksigen ke jaringan sel di tubuh. Di sini ada proteinuria. Nah, di sini ada di urin lebih banyak protein. Di sini terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Di sini ada leukositosis. Di sini leukositosis yang dimaksud di sini adalah leukosit yang melebihi batas normal. Nah, di sini manifestasi klinis terakhir yaitu hiperglikemia atau gula darah tinggi. Gula darah pasien tinggi. Nah, di sini ada patogenesis sepsis yang terjadi pada peradangan berat di tubuh kita atau intravaskular. Di sini sitokin proinflamasi, racun yang sudah terjadi, yang sudah mengakibatkan inflamasi seperti tumor nekrosis fagosit alpha atau TNF, adanya intraleukoid atau IL-1, interferon Y. Ini yang ketiga ini bekerja membantu sel untuk menghancurkan mikroorganisme yang menyebabkan infeksi tadi. Nah, di sini ada ketidakseimbangan, di mana sitokin antiinflamasi ini seperti interleukoid tadi, satu reseptor antagonis. Nah, ini bekerja memodulasi koordinasi atau represi terhadap respon yang berlebihan. Nah, bila ini terjadi akan
mengakibatkan mikrovaskular dan kerusakan jaringan sehingga terjadi gangguan oksigenasi dan kerusakan organ. Nah, apa akibat kalau terjadi gangguan pada oksigen dan kerusakan organ? Ini akan mengakibatkan gangguan sirkulasi. Nah, ini masuk kita pada kriteria untuk diagnosis sepsis. Yang pertama kita lihat adalah keadaan umumnya. Nah, di mana yang satu demam 38 derajat Celcius. Nah, di sini ada hipotermi atau penurunan suhu tubuh. Nah, adanya takipneu atau pernapasan melebihi di atas normal, adanya penurunan status mental. Nah, dan selanjutnya keadaan umum selanjutnya kita lihat itu edema atau gangguan keseimbangan cairan. Nah, untuk kriteria diagnosis sepsis, tanda-tanda inflamasi, untuk pemeriksaan penunjangnya itu leukositosis atau leukosit tadi melebihi di atas normal, nilai normal, adanya leukopenia dan peningkatan plasma prolaktonin. Untuk kriteria yang ketiga yaitu gangguan hemodinamik. Nah, yang pertama itu hipotensi atau tekanan darah menurun di bawah 90 mmHg. Nah, atau TD menurun kurang atau lebih dari 40% pada orang dewasa. Untuk kriteria diagnosis sepsis yang keempat yaitu adanya disfungsi organ, di mana saturasi oksigen, oliguria atau urin atau selanjutnya peningkatan kreatinin, adanya bising usus menurun, adanya trombositopenia dan adanya hiperbilirubinemia. Masuk kita pada tata laksana sepsis. Untuk penata laksanaan awal meliputi 1. Kita perlu penilaian dan manajemen jalan nafas dan pernapasan pasien. Yang kedua adalah kita memastikan saturasi oksigen lebih dari 90% harus dipertahankan untuk antara oksigen yang adekuat pada jaringan. Yang ketiga, tata laksana yang ketiga yaitu riwayat penyakit. Apakah pasien mempunyai riwayat penyakit? Yang tata laksana yang keempat yaitu pemeriksaan dan evaluasi harus segera dilakukan. Yang tata laksana yang keempat yaitu pemeriksaan darah rutin dan kultur yang harus dengan cepat dan tepat. Dan tata laksana yang berikutnya yaitu harus diberikan antibiotik dosis awal dan diberikan secepatnya. Setelah pemeriksaan awal, centravenous catheter atau CVC pada vena jugularis atau clavicular harus dipasang pada hampir semua pasien yang shock sepsis untuk pemberian cairan yang cepat, pemberian indikasi, pengawasan hemodinamik, dan mungkin untuk mendapatkan saturasi oksigen. Di sini ada panduan ringkas penata laksanaan sepsis berdasarkan Surviving Sepsis Campaign. Dalam 3 jam pertama kita mengukur kadar lakta. Untuk yang kedua, kultur darah untuk menentukan antibiotik yang sensitif. Untuk dalam 3 jam pertama yang ketiga yaitu pemberian antibiotik spektrum luas. Dan terakhir, pemberian cairan kortikosteroid pada keadaan hipotensi. Dalam 6 jam pertama, tindakan kita yaitu pemberian vasopresor apabila resusitasi gagal mencapai mean arteri pressure atau rata-rata atau normalnya 65 mmHg. Dan yang kedua yaitu dalam keadaan hipotensi persisten atau kadar lakta yang tinggi dilakukan pengukuran CVP dan saturasi oksigen. Dan langkah yang ketiga yaitu pemantauan kembali dalam
seperti dalam 3 jam pertama dan 6 jam pertama. Nah, di sini kita akan melakukan penilaian parameter global atau disingkat dengan GOL, di mana CVP-nya 8 sampai 12 mmHg ini normal. Ini CVP ini central venous pressure. Dan yang kedua itu MAP atau main artery pressure, lebih kurang 65 mmHg, dan ada oligurianya 0,5. Ini ada ini. Dan selanjutnya itu saturasi central venous atau oksigen. Di sini ada yang perlu kita perhatikan yang segera dilakukan, seperti penanganan airway, breathing, dan sirkulasi. 3 kategori untuk memperbaiki hemodinamika pada sepsis, yaitu tindakan yang pertama itu kita harus memberikan terapi cairan, karena sepsis dapat menyebabkan shock disertai demam, vena dilatasi, sehingga terapi cairan merupakan tindakan utama untuk pasien shock sepsis. Untuk tindakan yang kedua yaitu terapi vasopresor. Nah, di sini bila cairan tidak dapat mengatasi cardiac output atau arterial pressure dan perfusi organ tidak adekuat, dapat diberikan vasopresor potensial seperti norepinephrine, dopamin, epinephrine, dan phenylephrine. Dan untuk terapi yang ketiga itu terapi inotropik. Nah, di sini bila resusitasi cairan yang adekuat tetapi kontraindikasi miokard masih mengalami gangguan, di mana kebanyakan pasien akan mengalami cardiac output. Nah, ini terapi untuk terapi penunjang lainnya untuk sepsis. 1. Pemberian elektrolit dan nutrisi. Yang kedua yaitu terapi suportif untuk koreksi fungsi ginjal. Yang ketiga itu koreksi albumin apabila terjadi hipoalbumin. Yang keempat yaitu regulasi ketat gula darah. Kita harus kontrol gula darah. Yang selanjutnya itu heparin sesuai dengan indikasi dokter. Dan ada yang berikutnya dulu adalah transfusi komponen darah bila diperlukan. Yang terakhir harus terapi penunjang yang terakhir yaitu kortikosteroid dosis rendah atau masih kontroversial. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan atau pengucapkan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.